Syirik bukan hanya menyembah berhala secara terang-terangan. Di dalam Islam, syirik bisa terjadi secara halus dan tersembunyi tanpa disadari oleh pelakunya. Salah satu bentuk syirik halus yang mulai dianggap lumrah dalam budaya keislaman tradisional adalah pengkultusan berlebihan terhadap tokoh agama seperti kiai, habib, ataupun ustadz. Budaya cium tangan yang bukan sekedar adab tetapi menjadi bentuk penghambaan. Ketaatan buta kepada manusia yang diposisikan seakan maksum, yaitu tidak boleh dikritik. Maka bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang syirik halus dalam budaya cium tangan. Teman-teman, apa itu syirik halus atau asghar? Syirik asghar atau yang kita kenal syirik kecil adalah bentuk kesyirikan yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi sangat berbahaya karena merusak kemurnian tauhid dan bisa menjerumuskan kepada syirik akbar. Contoh syirik halus seperti riya, yaitu ibadah karena ingin dilihat oleh manusia, bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, menjadikan tokoh sebagai sumber hukum di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalilnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Mereka bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Beliau menjawab, riya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Teman-teman sekalian, budaya cium tangan itu adab atau penghormatannya melampaui batas. Cium tangan di dalam Islam hukum asalnya adalah boleh, seperti cium tangan kepada orang tua, ulama, guru dalam konteks penghormatan bukan ibadah. Namun tidak boleh dilakukan secara berlebihan atau dengan pengagungan yang menyerupai bentuk ibadah, teman-teman. Al-Imam An-Nawawi rahimahumullah berkata di dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab, beliau mengatakan, cium tangan karena ketakwaan, ilmu, kemuliaan, maka itu tidak apa-apa. Tetapi bila karena kekayaan atau kekuasaan, itu hukumnya makruh. Yang menjadi masalah di sini, teman-teman sekalian, santri rebutan mencium tangan kiai seolah-olah mendapatkan berkah yang majis. Cium tangan menjadi ritual harian, bahkan disyaratkan agar masuknya ilmu. Umat menganggap tidak cium tangan kepada kiai maka itu tanda kurang adab, kurang keberkahan. Penyimpangan yang terjadi di masyarakat kita seperti keyakinan bahwa tangan kiai membawa sebuah keberkahan ilahiyah, menggantungkan hati dan nasib kepada tangan manusia, teman-teman. Ini adalah bentuk penghambaan emosional dan spiritual kepada makhluk. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hanya kepada Allah saja kamu menyembah dan hanya kepadanya saja kamu meminta pertolongan. Al-Qur'an surah Al-Fatihah ayat kelima. Perlu kita ketahui bersama, teman-teman sekalian, taat kepada ulama dalam kebaikan adalah syariat. Rasulullah SAW pun bersabda, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat. Hadis riwayat Ahmad. Taat yang syar'i adalah berdasarkan dalil disertai pemahaman, masih bisa kita kritisi yang terjadi di lapangan. Perintah kiai itu dianggap wajib ditaati meski bertentangan dengan dalil-dalil syar'i. Fatwa kiai lebih tinggi dari dalil Al-Qur'an maupun hadis. Mengkritik kiai dianggap menentang agama atau tidak punya adab. Bahaya yang terjadi justru kiai itu dianggap maksum, bebas dari kesalahan. Kebenaran ditimbang berdasarkan siapa yang berbicara, bukan dalil Al-Quran As-Sunnah.
Terjadi penggiringan opini buta di pesantren dan masyarakat awam. Kebodohan dianggap sebuah ibadah karena ikut kiai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 31. Ketika ditanya, Nabi SAW menjelaskan bahwa itu terjadi karena mengikuti ulama mereka dalam hal yang bertentangan dengan syariat, bukan karena menyembah ulama tersebut secara langsung. Maka apa tanda syirik halus dalam kultus kiai? Seperti cium tangan yang berlebihan. Para santri sampai membuku ataupun sujud. Keyakinan berkah dari tubuh kiai. Para santri mengusap jubah, sandal, bahkan air bekas cuci tangan kiai. Lalu taat mutlak tanpa koreksi. Pokoknya apapun yang dikatakan kiai pasti benar, jangan kita debat. Anti kritik, mengkritik kiai bisa dianggap sebagai bid'ah, wahabi atau tidak punya adab. Dan memperjualbelikan doa dan restu. Minta restu kiai untuk kelulusan, jodoh, bisnis, dan lain-lain sebagainya. Maka apa konsekuensi tauhid jika terjebak di dalam kultus ulama? Yang pertama, tauhid itu rusak, doa tidak lagi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, hati lebih bergantung kepada manusia daripada Allah Rabb semesta alam. Yang ketiga, ilmu agama menjadi gelap. Itu dikarenakan fanatisme buta. Maka bagaimana sikap seorang muslim sejati terhadap ulama? Menghormati ulama, bukan mengkultuskannya. Mengambil ilmunya, bukan menganggapnya tidak mungkin salah. Taat dalam yang sesuai syariat, bukan dalam semua hal, teman-teman sekalian. Mengevaluasi pendapat mereka dengan timbangan Al-Quran maupun hadis. Tidak mendewakan sosoknya, tetapi menimbang kebenaran apa yang diucapkannya. Al-Imam Malik rahimahumullah berkata, setiap orang bisa diambil dan ditolak pendapatnya kecuali penghuni kubur ini, sambil menunjuk ke makam Nabi Muhammad SAW. Maka dapat kita simpulkan di sini, teman-teman, syirik tidak selalu dalam bentuk patung, berhala, atau ajaran agama lain. Syirik bisa tumbuh di dalam kerudung adab, ta'zim, dan tradisi pesantren jika tidak terkontrol dengan ilmu. Budaya cium tangan dan taat buta terhadap kiai ataupun ustadz, jika tidak dipagari dengan ilmu dan tauhid yang lurus, maka bisa terjerumus umat ke dalam kesyirikan yang mereka tidak sadari. Katakanlah sesungguhnya, solatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 162. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.